Iya, nggak ada gimana-gimana, tapi paling nggak maksudnya yang di sini cuma agak naik sedikit ya, biar agak bagus gitu loh. Iya. Oke. Intronya juga bagus. Iya, maksudnya kayak aku kan memang dari dulu seneng dengan podcast yang memang kalau di Indonesia ini sekarang ada yang bilang no viral no justice gitu ya, nggak juga sih, maksudnya banyak juga yang iya, tapi banyak juga yang mungkin memerlukan viral dulu untuk bisa mendapatkan keadilannya gitu. Nah, aku tuh memang senang untuk bisa podcast kalau memang bisa bisa apa ya, bisa akhirnya dengan podcast kita nih semua yang punya podcast bisa berimbas yang baik buat mereka gitu. Mungkin bukan yang Tina, tapi kayak aku ada nih kasus aduh sedih banget sih dengarnya, kayak pemerkosaan terhadap anak kandung yang di daerah Sumatera itu tadinya udah bebas, dan sekarang alhamdulillah dengan kita maksudnya blow up dan lain-lain. Oh, kucing ya? Enggak, itu ringtone notif. Ya Allah, itu jadinya juga jadi bisa. Mbak, Handphone saya bunda. mana? Handphone. Notif. Enggak, bukan notif. Saya seleb dulu. Matiin dulu. Lihat. Handphone bunda. Udah saya makan. Ya jadi senang gitu kalau bisa, dan alhamdulillah sekarang keputusannya mau tertangkap lagi setelah keputusan sebelumnya itu bebas. Jadi ya alhamdulillah kan kalau misalnya dengan podcast seperti itu bisa, maksud aku bisa tujuannya bisa benar gitu buat orang-orang yang memang membutuhkan keadilan. Tapi dari dua kali podcast ke Saka Tatal dan ke keluarga Vina, apa yang dapat kamu? Aku kenapa juga podcast dengan bukan hanya dengan keluarganya tapi juga dengan orang-orang yang mungkin terlibat gitu, karena aku pengen tahu juga dari sisi yang lain sebenarnya gitu, bukan membenarkan tapi pengen tahu juga dari sisi yang lain gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga bisa ketemu dengan keluarganya gitu, bisa ngomong langsung, bisa mendengarkan secara langsung gitu. Itu aja sih, nggak makanya jadinya tuh nyesel kenapa nggak dulu kuliah hukum ya gitu. Seneng gitu aku bisa, kalau bisa, karena kan aku juga maksudnya sekarang hanya bisa mungkin lewat podcast gitu, tapi kalau misalnya aku punya kayak misalnya jadi pengacara gitu, bisa membela orang-orang yang memang membutuhkan gitu kan, kayaknya seneng ya. Tapi dari kamu yang kamu petik dari situ apa? Saka Yang Tatal kamu kan petik sekarang dari katanya, dua podcast itu? Gimana? Yang kamu petik dari dua podcast itu apa sih? Ya ada lah, tapi kan kita nggak bisa menjudge sesuatu cuma berdasarkan podcast. Semua kan ada penegak hukum yang mungkin bisa lebih pantas untuk ditanyain ya masalah kayak gini sih. Bunda, salah satu Tapi Bunda DPO-nya ngeliatnya masih gimana sih dipertanyakan, kan Bunda. Saka Tatalnya kan katanya korban salah tangkap juga. Ya itu kan nggak bisa kita buktikan secara omongan ya. Semua juga ada aparat yang mungkin bisa lebih menjawab untuk masalah ini gitu. Kalau aku pribadi kan hanya bisa memberi sisi-sisi lain dari kayak kemarin dari keluarganya, mungkin juga dari yang lain gitu. Jadi kalau misalnya membuktikan salah atau tidak itu kan bukan tugas kita, bukan tugas aku. Tapi menyayangkan nggak sih Bunda salah tangkap terus dipaksa ngaku, dipukulin juga oleh oknum yang tidak nggak bisa bertanggung juga mengomentari sesuatu yang belum jelas dan belum tahu kebenarannya. Nanti takutnya jadi salah persepsi. Jadi baiknya ya kita tunggu hasilnya dari kepolisian. Tapi salah satu DPO yang udah tertangkap masih dipertanyakan, Bunda. Mungkin kemarin setelah wawancara dengan keluarga gimana, Bunda? Ya balik lagi kalau ngomongin masalah hukum kayak gitu, aku nggak berani lah komentari hal-hal yang bukan ranah aku ya Mas ya. Maksudnya biar aja nanti kepolisian yang bisa menjawab ini gitu. Kayaknya bukan ininya aku untuk bisa ngejawab masalah-masalah yang memang di luar ranah aku ya gitu. Aku cuma podcast gitu, dan podcast kan bukan hanya dari setahun 2 tahun ini aku selalu mengangkat podcast yang memang tentang kekerasan atau apapun itu yang memang bisa kita jadikan wadah untuk bisa orang-orang ini mendapatkan keadilannya. Tapi sisi kemanusiaannya sendiri seperti apa sih kamu? Ya pastilah gitu kan, apapun yang terjadi aku tuh yakin ya, kan ada yang bilang kok setelah 8 tahun, di dalam 8 tahun ini ada doa-doa yang luar biasa mungkin dari seorang ibu, seorang ayah, seorang keluarga yang mungkin menginginkan keadilannya, yang doanya mungkin dijabah sama Allah. Jadi mau berapa tahun pun kalau memang Allah sudah bilang akan dibuka, ya itu kan keborokan apapun itu mau ditutupin segimana nya, kalau memang sudah terbongkar ya memang udah waktunya. Bunda, Amina udah mulai sekolah nih. Emang udah lama sekolahnya kan, Azura nanti mungkin yang akan, kalau bayi mas sekolahnya masih
yang mungkin Main-main ya, belum sekolah gitu benar. Sekolahnya Amina juga masih main-main aja. Tapi les piano sendiri kayak gini sebenarnya udah belajar les piano kayak gitu. Ya namanya kita punya anak tuh kadang segalanya pengen disuruh belajar gitu. Nanti kalau dilihat kebisaannya dan keiniannya dia tuh yang mana, itu baru yang difokusin. Jadi sekarang biar aja dia belajar segala macam. Nanti kira-kira ini juga kan arti gitu. Dia belajar macam-macam. Nanti aku lihat ya kalau nggak bakatnya atau nggak minat atau apa ya itu jangan dijalani. Nanti yang dia suka baru itu yang mungkin dirutinin gitu. Di melihat Mas Anang ngajarin Azura berenang gimana sih? Rasa kekhawatiran. Sebenarnya bukan Mas Anang yang ngajarin Azura berenang. Mas Anang datang untuk menemani Azura tuh berenang ganti-gantian karena Azura berenang udah ada gurunya, karena emang harus dipantau sama ahlinya kan. Kalau Mas Anang yang ngajarin, aduh jangan, aku gak percaya gitu. Tapi kan ada ahlinya yang memang ngajarin untuk berenang, tapi kan memang harus ada entah kak bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya gitu, keluarga terdekat untuk bisa menjalani proses selama dia di dalam kolamnya itu, untuk bisa bekerja sama dengan si gurunya gitu. Bunda Amina suka matchingin baju. Ganti-gantian. Bunda Amina suka matchingin baju itu emang dipilih. Aduh, Amina tuh pinter, mungkin bajunya udah terlalu banyak jadi tiap hari ganti kan. Bajunya ganti-ganti, dan Amina fashionable banget kan. Dia apalagi kalau udah pegang tasnya udah deh jalan dia langsung. Itu berarti Amina sendiri yang Ya pastinya juga kan memang pertamanya pasti didandanin gitu kan, sudah dipakai-pakein ini, terus dia cocok, dia suka, karena nggak semua anak kecil loh mau rambutnya dikepang macem-macem, di style macem-macem, mau pegang tas, mau pegang baju, mau apa, nggak semuanya. Udah kasihan banget, ya semuanya mau kan gitu. Jadi ya Amina memang mungkin dia suka, memang dia suka fashion. Tapi kapan Ya, sih mau oke. nganterin Aminah sekolah kapan? Udah beberapa Udah sering? kali kan. Bunda tahu nggak ya? Mau realita, Bunda tahu gak ini siapa? Enggak,